Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat, penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha. Bab menyeru, mengajak orang lain kepada persaksian tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Kita telah bahas dalil yang pertama, firman Allah dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala dengan ilmu. Dan inilah jalan orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ini sudah selesai kita bahas ya, ummahat. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah mengutus sahabat Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Dan Rasulullah berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau ajak mereka, yaitu ajaklah mereka kepada persaksian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Fa'inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka telah mentaati apa yang engkau sampaikan itu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Ajarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu untuk melaksanakan salat dalam satu hari, satu malam. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka pun telah taat kepadamu dengan perkara tersebut, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, ajari mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqah. Sesungguhnya Allah telah wajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, tukhadu min adniyaihim, yang itu diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaihim, untuk dikembalikan kepada fakir-fakir miskin di antara mereka. Sampai sini kemarin ummahat. Fa innahum ata'u lidzalik. Kalau mereka taat dengan apa yang engkau perintahkan tersebut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim.
maka jauhilah harta-harta terbaik yang mereka miliki. Apa yang dimaksud karaima amwalihim? Kita sebagai petugas zakat tidak mengambil harta yang paling baik, harta yang paling bagus dari orang yang terkena kewajiban zakat. Itu maknanya ummahat, iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhilah olehmu Mu'az bin Jabal, jangan ambil harta-harta zakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat membayarnya. Jangan ambil dari mereka harta-harta yang terbaik dan paling berharga di kalangan mereka. Nah, ini hukumnya ummahat. Sebagai amil, petugas yang ditugaskan negara untuk mengambil zakat, Rasulullah berpesan, jangan ambil harta yang paling baik yang mereka miliki. Tapi sebaliknya, orang yang membayar zakat, dia nggak boleh memberikan harta terburuk yang dia miliki. Maka yang dimaksud di sini sebagai amil zakat, dia nggak boleh ngambil harta yang paling baik yang dimiliki oleh muzaki, orang yang akan bayar zakat itu. Kecuali orang yang bayar zakat ini yang memberikannya. Adapun petugas zakat yang mengambilnya, harta yang terbaik dari pemilik harta ini yang dia mau keluarkan zakatnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala. Kalau orang yang dizalimi orang kafir, tetap mustajab tidak doanya ummahat? Kalau orang kafir yang berdoa, tapi dia terzalimi, mustajab tidak? Tetap mustajab. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang fasik, tapi ketika dia terzalimi, maka doanya tetap mustajab. Kita pernah bahas kenapa Allah kabulkan doanya orang kafir, dan itu kadang-kadang memang Allah kabulkan, ya. Sebagaimana permintaannya orang kafir kalau mereka sudah berada di tengah lautan, fa idza uqibu fil fulki da'awallaha mukhlishin. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, tiba-tiba mereka ditimpa ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah Allah kabulkan mereka doanya dan selamatkan mereka, mereka kembali berbuat kepada kesyirikan. Ini dalil terkadang doanya orang kafir pun diijabah oleh Allah, termasuk orang yang dizolimi. Orang yang dizalimi walaupun dia kafir tetap doanya mustajab. Hati-hati ummahat, jangan berpikir dia kan orang kafir, nggak apa-apalah saya zalimi. Maka sama doanya orang kafir yang terzalimi, dia juga mustajab dikabulkan oleh Allah. Lanjut ummahat, hadis yang kedua atau dalil yang ketiga dari bab menyeru mengajak orang lain pada persaksian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Hadisnya dari Sahal ibnu Sa'din radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari Khaybar. Maksudnya pada saat akan melakukan perang Khaybar. Kapan itu perang Khaybar? Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebelum berperang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, La u'tiyanna rayata ghadan rajulan
yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Besoknya mau perang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi Rasulullah mengatakan di hadapan sahabatnya, besok bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi. Bahkan Allah akan berikan kemenangan di bawah komando orang ini. Di bawah kepemimpinan orang ini Allah akan beri kemenangan. Makanya fabatan nas yadukuna lailatahum. Para sahabat berbincang semalaman tentang siapa ini laki-laki yang dimaksud Rasulullah, yang dia akan diberikan bendera oleh Rasulullah, dan dia diklaim, disebutkan oleh Rasulullah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai. Bahkan kemenangan akan Allah berikan di bawah kepemimpinannya. Makanya sahabat berbincang-bincang semalaman. Mereka semuanya apa? Berharap merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Makanya kata Sahal bin Sa'ad, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Pada malam hari itu para sahabat bermalam berbincang-bincang semalaman, ayyuhum yuqtaha, siapa ya kira-kira yang akan diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah. Falamma asbahu, ketika datang waktu pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun bergegas menuju Rasulullah. Kulluhum yarju an yuqtaha, setiap orang dari mereka berharap bahwa dirinya lah yang diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah. Kenapa para sahabat berharap itu, ibu-ibu? Apakah mereka mengharap jabatannya sebagai pemimpin? Apakah mereka mengharap jadi pemimpin perangnya? Bukan. Tapi yang mereka harapkan apa? Karena Rasulullah menyebut orang yang akan diberikan bendera ini apa? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Itu yang diinginkan para sahabat. Menjadi disaksikan atau menjadikan kesaksian Rasulullah itu bahwa orang ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Jadi bukan kepemimpinannya yang diinginkan sahabat, bukan sebagai panglimanya, bukan sebagai pemimpin pasukannya, tapi mereka ingin menjadi orang yang dimaksud Rasulullah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun orang yang mencintai Allah dan Rasul. Makanya dalam hadis yang lain, ummahat, dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab sahihnya, sahabat Umar bin Khattab berkata, kata sahabat Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali pada hari itu, yaitu hari di Khaybar. Ya. Kata Umar bin Khattab, aku nggak punya keinginan untuk jadi pemimpin kecuali pada saat itu bisa Rasulullah mengumumkan bahwa yang akan memegang bendera tersebut orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kata Umar, aku nggak punya keinginan untuk jadi pemimpin, ya, pemimpin perang kecuali pada saat itu, pada saat perang Khaybar.
Karena Rasulullah mengatakan orang yang memegang bendera kepemimpinan ini dipegang oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya, dan Allah berikan kemenangan di bawah kepemimpinan orang ini. Lalu saat sahabat sudah bergegas menuju Rasulullah, semua berharap dirinya lah yang diberikan bendera itu oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, faqala aina Ali bin Abi Thalib? Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib? Fakila, ada yang menjawab di kalangan sahabat, huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tadi dia ngeluh tentang kedua matanya. Matanya dalam keadaan sakit. Ya. Maka di sini ternyata Ali dia terlambat. Ya. Dia terlambat untuk datang hadir menuju perang Khaybar. Karena dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain, ya. Ini kan hadisnya juga riwayat Bukhari, tapi hadis Bukhari yang lain mengatakan bahwasannya qala Ali ibnu Abi Thalib takhallaftu an yaumi Khaybar. Aku terlambat datang untuk ikut peperangan Khaybar karena pada saat itu aku mengalami sakit mata. Maka kemudian fa'arsalu ilaihi. Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib fa'utiya bih, agar Ali dihadirkan di hadapan Rasul. Maka beberapa sahabat pun melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah. Mereka datang kepada Ali dan mereka menuntun Ali untuk berjalan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fabasaqa fi ainai. Rasulullah pun meludahi kedua matanya. Wada'a lahu. Rasulullah berdoa kepada Allah, fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Dengan izin Allah, ternyata mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh, bahkan seolah-olah gak pernah terserang penyakit sebelumnya. Artinya nggak ada tanda-tanda kalau mata itu pernah sakit, gitu. Nggak ada bekasnya. Fa'atahu ayatan. Rasulullah pun memberikan bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, unfuz ala rislika. Unfuz ala rislika. Hatta tanzila bisa hati. Berjalanlah engkau, dakwahi mereka dengan perlahan-lahan. Hatta tanzila bisa hati, sampai engkau sudah sampai di dekat, ya, daerah mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada agama Islam. Wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, tentang kewajiban mereka yang paling utama apa? Mereka menunaikan hak Allah Ta'ala. Apa haknya Allah? Mentauhidkannya, menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah. Fawallahi, dan demi Allah, kata Rasulullah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau memberikan petunjuk kepada seseorang yang dengan sebab itu Allah memberikan hidayah kepadanya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan kitab sahihnya. Ini dalil yang ketiga tentang menyeru orang lain kepada persaksian kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Baik. Kita ambil faidah-faidahnya dari tiga dalil yang sudah kita bahas. Yang pertama, al-ula,
anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berdakwah, ngajak orang, menyeru kepada orang lain untuk beribadah hanya kepada Allah, itu adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi betul-betul pengikutnya Rasulullah, maka harusnya kita ikut mendakwahkan kalimat tauhid ini. Karena kita ada di zaman yang luar biasa kesyirikannya. Kesyirikannya lebih modern sekarang. Dengan melalui online saja, mereka bisa diramal. Dengan melalui chat saja, mereka minta diramal. Ini kesyirikan semuanya. Maka mereka menggantungkan kehidupannya kepada makhluk, menggantungkan urusannya kepada makhluk, kebergantungan nasibnya, mereka percaya dengan ramalan-ramalan dukun dan paranormal. Maka ini yang kita dakwahi kalau kita betul-betul pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi dalil mendakwahkan orang ke jalan Allah, mendakwahkan orang kepada tauhid yang benar, itu merupakan cirinya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalilnya surah Yusuf ayat 108 yang sudah kita bahas, Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ilallah, yang aku menyeru manusia ke jalan Allah, ala basiratin, berdasarkan ilmu, ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita betul-betul jadi pengikutnya Rasulullah, dakwahkan tauhid. Kesyirikannya luar biasa di zaman sekarang. Ya, kesyirikannya merajalela. Ya, mereka mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah Ta'ala. Bahkan mereka meyakini bahwa wali-wali Allah itu lebih utama daripada Nabi. Na'udzubillah. Ya, ini keyakinan yang bertentangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang meyakini wali Allah lebih utama daripada Nabi Rasul, para ulama sepakat faqad kafar, dia telah kufur kepada Allah. Ya, muncul kan pemahaman seperti itu hari ini. Mereka menganggap orang sebagai wali Allah, kemudian mengagungkannya melebihi para nabi, bahkan seperti orang yang sudah mencapai derajat ketuhanan. Na'udzubillah. Ya, padahal para ulama sepakat dari nabi dan rasul saja wali Allah itu masih di bawah tingkat. Apalagi mereka meyakini wali-wali Allah ini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bisa ngatur alam semesta lah, bisa nurunin hujan lah, bisa mempercepat jodoh lah, na'udzubillah. Bisa membuat dagangan laris lah, bisa membuat urusan mudah lah, na'udzubillah. Ini kan di zaman sekarang orang lebih percaya kepada wali-wali Allah daripada mereka langsung berdoa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Bahkan yang lebih parah, hari ini orang gila dianggap sebagai wali. Rusak sudah akidahnya kaum muslimin. Ya, orang gila disebut wali, subhanallah. Dari mana orang gila ini kok bisa jadi wali? Padahal mereka sudah digugurkan dari beban-beban syariat. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang sudah gugur kewajiban syariatnya, dia nggak mungkin jadi wali Allah. Karena wali Allah itu kan syaratnya dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan mereka itu orang yang bertakwa, kata Allah dalam surah Yunus. Ya. Jadi nggak mungkin orang gila kok dianggap wali. Ini kan rusak sudah akidahnya kaum muslimin. Jadi
Ya, orang gila yang dia melakukan maksiat kepada Allah kok dianggap wali. Disebutnya wali majdub lagi. Ya, yang katanya sudah terhalang hijabnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu. Ya, ada yang mengklaim bermimpi, ada yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah langsung. Ya, ada yang mengklaim bisa melihat Allah langsung. Subhanallah. Rasulullah saja, ya, menurut pendapat mayoritas ulama, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau nggak melihat Allah Ta'ala. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang menganggap Rasulullah melihat Allah saat Isra Mi'raj. Tapi pendapat yang lebih kuat, mayoritas ulama mengatakan Rasulullah nggak melihat Allah pada saat melakukan Mi'raj. Ini Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kekasihnya Allah nggak bisa melihat Allah langsung. Ya, ini kok ada orang meyakini orang sebagai wali seolah-olah dia mencapai derajat melebihi Rasulullah. Maka ini para pemahaman, ya, sampaikan dakwah tauhid yang benar ini, ya. Kita menetapkan yang bisa mengatur alam semesta, yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, yang bisa menghidupkan, mematikan, memudaratkan, memberikan manfaat hanya Allah Ta'ala. Adapun makhluk, mereka nggak punya kekuatan untuk itu. Maka tauhid yang benar ini yang kita dakwahkan, dan inilah dakwahnya para pengikut Rasulullah SAW. Ini faidah yang pertama. Dakwah ngajak orang ke jalan Allah, dakwah ngajak orang kepada tauhid yang benar, itulah jalannya para pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua, faidah at-tanbihi 'alal ikhlas, memperhatikan masalah keikhlasan di dalam berdakwah. Karena kenapa? Li'anna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia, kata beliau, kalau dia sudah mendakwahkan kebenaran, justru lama-kelamaan dia ngajak orang untuk mengikuti dirinya. Dia ngajak orang untuk taklid kepadanya. Dia ngajak orang untuk selalu menerima apa yang dia ucapkan. Bukan lagi ngajak orang ke jalan Allah. Bukan lagi mengajak orang ke jalannya Rasulullah. Tapi akhirnya ngajak orang apa? Fanatik kepada dirinya. Fanatik kepada kelompok tertentu. Ini dakwah yang salah, dan ini menjadikan keikhlasannya rusak. Karena dakwah yang benar bukan ngajak pada kelompok, bukan ngajak pada golongan tertentu, bukan ngajak kepada person orang tertentu, tapi ngajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Ini kan dalilnya surah Yusuf ayat 108. Ad'u ilallah, aku ngajak orang ke jalan Allah, bukan ke jalan kelompok tertentu, ke golongan tertentu, ke orang tertentu. Ini menunjukkan kalau orang masih ngajak orang lain untuk mengikuti dirinya, mengikuti kelompok tertentu, ini menunjukkan dia tidak ikhlas mendakwahkan agama Allah ini. Maka ini yang kedua, memperhatikan masalah keikhlasan. Yang ketiga, annal basirata minal faraid, sesungguhnya memiliki ilmu agama bagian dari kewajiban. Karena orang nggak akan bisa mendakwahkan orang lain kalau dia nggak punya apa? Ilmu agama, ilmu syariat. Bagaimana dia akan dakwahi orang lain sementara dia nggak punya ilmu syariat? Makanya ilmu syariat ini menjadi kewajiban bagi orang yang ingin menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Kita sudah sebutkan ada berapa ilmu yang harus dimiliki orang yang mau dakwah kepada orang lain.
Ada 3. Yang pertama, ilmu syariat ini. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan objek yang didakwahi. Yang ketiga, ilmu apa? Ilmu apa, Umahat? Yang ketiga, metode tata cara mendakwah tersebut. Maka ilmu-ilmu ini harus dipersiapkan, Umahat, saat kita dakwah kepada orang lain, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Yang keempat, min dalaili husnul tauhid kaunuhu tanzihan lillahi anil masib anil musyabbah. Nah, di antara dalil atau bukti-bukti benarnya tauhid seseorang, maka dia akan mensucikan dirinya tersebut untuk tidak menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Artinya dia akan sucikan itu, bahwasannya tidak ada yang bisa menyamai Allah Ta'ala. Karena di sini Allah memuji, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah mensucikan dirinya, dan orang yang berdakwah dia tidak boleh masuk ke dalam kesyirikan sekecil apapun itu. Maka di sini wajib bagi orang yang tauhidnya benar, dia sucikan Allah dari segala kesamaan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dia harus meyakini Allah hanya satu yang sempurna. Adapun selain Allah, mereka tidak sempurna, memiliki aib-aib dan kekurangan. Berarti hanya Allah saja satu-satunya yang sempurna di alam semesta ini. Adapun selain Allah, mereka tidak sempurna karena mereka memiliki kekurangan dan aib-aib. Ini faidah yang keempat, ya. Makanya ada perkataan penyair ini. Qala syairu alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu. Bukankah engkau melihat bahwasannya pedang itu memiliki kekurangan dalam kekuatannya? Idza qila inna sayfa amdha min al-asr. Maka bagaimana engkau samakan antara pedang itu dengan tongkat? Bagaimana seseorang menyamakan Allah dengan makhluk? Padahal makhluk itu penuh dengan kekurangan, dan Allah tidak memiliki kekurangan sekecil apapun. Kemudian yang kelima, anna min qabhi syirki kaunuhu musyabbalillah. Di antara keburukan orang yang berbuat syirik adalah ketika dia menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Itu di antara kesyirikan yang paling buruk. Makanya kenapa Allah menjadikan orang-orang Nasrani itu sesat? Karena mereka menyembah kepada makhluk, yang makhluk itu mereka samakan kepada Allah. Ya, yang mereka sembah siapa? Nabi, yaitu Isa alaihissalam. Mereka anggap itu sebagai Tuhan. Padahal Allah ingatkan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Permisalan kami, di sisi kami, kata Allah, Isa itu sama seperti Adam. Bahkan lebih hebat mana, Adam atau Isa? Adam diciptakan atau lahir ke muka bumi tanpa bapak dan ibu. Sementara Isa, dia lahir ke muka bumi masih memiliki ibu, walaupun tanpa bapak. Ya, kenapa kok kalian sembah Isa hanya karena dia lahir tanpa memiliki bapak? Padahal ada yang lebih hebat, yaitu Adam. Dia lahir ke muka bumi tanpa memiliki ibu dan bapak. Ada lagi yang lebih hebat, lahir dari bapak saja tanpa ibu. Siapa, Umahat? Hawa. Ya, maka nggak ada kan yang mengatakan Hawa itu Tuhan hanya gara-gara dia lahir di muka bumi hanya dengan bapak saja tanpa ibu. Ya.
Maka ini seburuk kesyirikan. Di antara kesyirikan yang buruk itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, wahiyya min ahammiha, ini perkara yang paling penting, ibadul muslimi anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Di antara perkara yang paling penting ummahat, hendaknya seorang muslim menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang berbuat syirik, atau jangan menjadikan dia sebagai teman kita. Ya, kalau dia memang ternyata perbuatannya masih melakukan kesyirikan. Karena kenapa? Kalau orang bergaulnya dengan orang-orang musyrik, lama-kelamaan dia akan ikut-ikutan berbuat kesyirikan. Walaupun kata Syekh Utsaimin, walau lam yusyrik, walaupun dia nggak berbuat syirik, tapi dia nggak boleh dekat-dekat kepada para pelaku kesyirikan. Hendaknya muslim dia menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, jadi jangan malah dijadiin teman dekatnya, nggak boleh. Yang harus kita jadikan teman dekat siapa ummahat? As-salihat, wanita-wanita salihah, at-taqiyah, wanita-wanita bertakwa, al-mu'minah, wanita-wanita beriman. Itu yang harusnya kita jadikan teman dekat. Ya, bukan malah para pelaku kesyirikan yang itu akan membahayakan kita. Kita akan terkena syubhat-syubhat mereka yang melakukan kesyirikan tersebut. Maka ini yang paling penting, seorang muslim menjauhi dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. As-sabi'ah, yang ketujuh, faedah yang kita ambil, kaunut tauhidi awwala wajibin. Perkara tentang tauhid adalah perkara yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini berarti kita harus melakukan tasfiyah terlebih dahulu. Ya, makanya kaidahnya kan at-tasfiyah qabla tarbiyah. Mensucikan dulu ya diri kita ini dari kesyirikan-kesyirikan, baru kita melakukan tarbiyah, pendidikan. Jadi yang pertama kali kita didik orang itu, kita bersihkan diri, hati, dan jiwanya dari perkara-perkara kesyirikan. Tauhidnya harus dibenarkan dulu. Karena itu yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah betul-betul menggembleng selama di Mekah 10 tahun kan? Ya enggak ummahat? Di Mekah 10 tahun digembleng tauhid, baru tahun ke-10 dari kenabian turun perintah tentang sholat. Makanya Rasulullah masih sempat sholat di Mekah terlebih dahulu selama 3 tahun sebelum beliau hijrah. Jadi 10 tahun dakwahnya tauhid saja Rasul. Ya, betul-betul digembleng, ya. Baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Sudah kita pelajari dalam usul salat. Ya. Yang lebih parah, orang banyaknya berbuat kesyirikan dalam ibadah batinnya. Mereka punya rasa cinta yang lebih besar kepada selain Allah. Rasa harapnya yang paling besar kepada selain Allah. Rasa takutnya yang paling besar kepada selain Allah. Ya. Kemudian rasa bergantungnya yang paling besar justru kepada selain Allah. Maka itu semuanya adalah kesyirikan. Maka yang pertama yang wajib, yang Allah wajibkan kepada seorang muslim, apa yang pertama kali diwajibkan? Dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Betul-betul dia bersihkan dirinya dari yang namanya kesyirikan.
Kemudian ya, yang ke-8, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Mendakwahkan tauhid harus didahulukan dari setiap, didahulukan sebelumnya dari segala sesuatu, termasuk masalah sholat. Jadi harus dimulai dari tauhid ummahat, dimulai dari akidah yang benar. Makanya kita pelajari ini dari yang namanya kitab usul salasah, qawaidul arba, sampai kitab tauhid. Ini masih membahas tentang tauhid uluhiyah. Bagaimana tauhid beribadah kepada Allah yang benar. Nanti kalau sudah selesai kitab tauhid, kita lanjut dengan kitabnya Aqidah Wasithiyah, kitab Syekhul Islam yang berbicara tentang tauhid asma dan sifat-sifat Allah. Baru nanti puncaknya kita belajar Aqidah Thahawiyah, itu bantahan terhadap syubhat-syubhatnya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Ya, maka tauhid masalah yang utama. Tauhid kita benar dalam masalah ibadah kepada Allah. Tauhid rububiyah kita benar. Tidak ada yang bisa mengatur, memelihara, mencipta seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Gak boleh meyakini adanya hari sial, bulan sial, tanggal sial. Ya, gak boleh meyakini kalau ketemu orang tertentu jadi sial. Ini semuanya adalah tauhid yang harus kita luruskan kepada kaum muslimin yang masih suka menganggap sial sesuatu, yang mereka tidak beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Ta'ala. Ini kan baru dalam masalah tauhid ibadah saja. Ya, maka tauhid itu harus menjadi prioritas utama kita. Karena itulah yang dilakukan Rasulullah ketika dakwah kepada para sahabat, tauhid dulu yang diperbaiki. Jangan mereka minta-minta kepada selain Allah. Jangan mereka minta perlindungan kepada selain Allah. Jangan mereka minta pertolongan kepada selain Allah. Kan begitu yang dididik Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Kemudian yang ke-9, anna makna an yuwahhidullaha makna syahadati alla ilaha illallah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah saja itulah makna dari persaksian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ini ummahat dakwah yang harus terus kita sampaikan. Kaum muslimin ini subhanallah menyembelihnya masih untuk selain Allah. Kalau mereka sembelih kerbau, kepalanya dilempar ke lautan. Kepalanya ada yang ditanam di bumi. Dengan menganggap itu sedekah bumi lah, sedekah laut lah. Bahkan itu dianggap sebagai apa? Kearifan lokal. Na'udzubillah. Itu malah mengundang azab. Ya, itu malah mengundang azab. Kita sampaikan kepada mereka, menyembelih hanya untuk Allah. Jelas kok dalilnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga sembelihanku. Jelas sembelihan ini hanya untuk Allah, bukan untuk jin dan syaitan, bukan untuk penguasa lautan, bukan untuk bumi. Ini semua bagian dari kesyirikan. Orang yang masih menyembelihnya kepada selain Allah, bersumpahnya atas nama selain Allah, bernazarnya kepada selain Allah, itu adalah bentuk dari kesyirikan dan mereka tidak mengamalkan
kalimat la ilaha illallah. Yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha. Yang ke-10, sesungguhnya ada di antara manusia dari kalangan ahlul kitab yang dia memang ahlul kitab, tapi dia nggak paham tentang makna kalimat tauhid ini. Karena di kalangan ahlul kitab juga mereka tidak semuanya paham ajaran yang betul-betul disampaikan oleh Nabi yang diutus kepada mereka. Maka akhirnya mereka lah yang justru jatuh dalam kesyirikan. Makanya Allah ancam kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang dia masih kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang musyrik, maka dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Maka ada di kalangan ahlul kitab, dia sudah tahu ilmunya, tapi dia nggak amalkan itu. Dia tahu hanya beribadah kepada Allah saja kewajibannya, tapi dia malah tidak mengamalkan itu, atau mungkin tadi dia belum tahu tentang ilmu tauhid ini. Maka wajib kita sampaikan juga kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasannya sesembahan satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah saja. Yang ke-11, at-tanbihi ala ta'limi bit-tadrij. Faidah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang sudah disampaikan dari bab ini, perhatian untuk belajar secara bertahap. Ini diambil dari perkataan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Yang pertama, wahai Muaz, ajak mereka mentauhidkan Allah saja. Kalau mereka sudah mentaati itu, baru kasih tahu kepada mereka bahwa diwajibkan atas mereka sholat lima. Maka ini menunjukkan apa? Secara bertahap, baik dalam belajar maupun dalam berdakwah. Dalam belajar kita bertahap, nggak bisa langsung pengen kitab-kitab besar saja. Ya, dan ini kebanyakan kesalahan para penuntut ilmu. Mereka mau belajarnya instan, akhirnya langsung belajar kitab-kitab besar dari kalangan ulama, tapi akhirnya nggak paham. Karena semakin berat kalau mereka langsung belajar pada kitab yang paling besar. Ya, makanya kita coba praktekkan belajar dari yang paling dasar, kemudian secara bertahap. Kita praktekkan dalam akidah ini, dari mulai usul salasah, qawaidul arba', kemudian kitab tauhid, nanti belajar akidah wasitiyah sampai akidah tahawiyah. Belajar hadis kan juga begitu, belajar dulu hadis apa? Hadis arba'in an-nawawiyah. Setelah itu belajar Umdatul Ahkam. Setelah itu baru Riyadhus Shalihin, baru Bulughul Maram. Secara bertahap itu akan terasa manfaat ilmu yang didapatkan. Kemudian yang ke-11, yang ke-12 ya. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai perkara dalam belajar atau berdakwah dari yang paling penting dulu, baru kemudian yang penting setelahnya. Sebagaimana perintah Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, dakwahkan tauhid dulu. Kemudian setelah tauhid apa yang didakwahkan? Sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu apa? Zakat. Nah, ada pertanyaan umat. Kok yang disebutkan di sini cuma syahadat, sholat, dan juga
zakat. Kenapa nggak ada puasa dan haji? Kenapa Rasulullah nggak memerintahkan Muaz mendakwahkan puasa Ramadan dan haji kepada penduduk Yaman? Kenapa Ummahat? Ya? Kenapa Rasulullah nggak memerintahkan Muaz bin Jabal untuk ngajarin mereka puasa dan haji? Ya? Kenapa? Kok nggak ada dalam hadis ini puasa dan haji? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya Rasulullah menyampaikan pesan kepada Mu'az bin Jabal ala hasabi nuzulil faraid, yang Rasulullah sampaikan berdasarkan urutan perintah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Jadi saat itu menurut sebagian ulama puasa Ramadan dan haji belum diwajibkan. Makanya yang Rasulullah pesan apa? Hanya 3 ini saja, ya, yaitu mendakwahkan tauhid, kemudian sholat 5 waktu dan juga zakat. Yang ke-13, faidah yang bisa kita ambil, masrifuz zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat di sini diambil dari perkataan Rasulullah, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Harta-harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini faidah yang ke-13. Yang ke-14, kashful alimi asyubhata anil muta'allim. Selayaknya bagi orang yang berilmu dia membongkar syubhat yang dimiliki oleh muridnya. Apa yang dimaksud di sini? Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang miskin, ini menunjukkan bahwa kalimat ini terkadang menimbulkan syubhat. Yang pertama, orang yang menjadi amil ummahat, tahu amil ummahat, yang dia berwenang untuk mengambil harta zakat, itu hanyalah orang yang ditunjuk oleh negara saja, atau yang dia ditunjuk oleh pemerintah, pemimpin kita. Tapi hari ini kan banyak sekali amil di negeri kita. Ya, ada amil yang memang dia di satu masjid. Padahal yang namanya amil itu ditunjuk oleh negara, ditunjuk oleh pemimpin. Maka dia berhak mengambil harta-harta zakat dari kaum muslimin dan mendistribusikannya. Maka di sini membongkar syubhatnya orang-orang yang memang mereka mengatakan ya bahwasannya amil itu tidak perlu ditunjuk oleh negara. Yang ke-15, an-nahyu an karaimil amwal. Faidah yang ke-15, terlarangnya mengambil harta yang paling berharga dari orang yang akan membayar zakatnya. Ini larangan untuk siapa ummahat? Untuk amil. Amil nggak boleh ngambil harta dari orang yang bayar zakat, itu harta terbaiknya. Tapi sebaliknya, orang yang dia punya kewajiban membayar zakat, dia nggak boleh menyerahkan harta yang paling buruknya. Tapi yang di tengah-tengah saja. Atau kalau justru orang yang mau mengeluarkan zakat ini ridho, dia boleh mengeluarkan harta yang paling terbaiknya. Maka ini diantara faidahnya, iyyaka wa qaraimal amwalihim. Jauhilah harta-harta yang paling berharga di antara mereka, wahai Muhammad. Maksudnya kalau kamu ngambil zakat, jangan ambil harta yang terbaik di sisi mereka.
kecuali mereka yang memberikannya. Tapi kalau mereka tidak memberikannya, maka jangan engkau pilih harta yang terbaik untuk engkau mengambilnya. Ini faedah yang ke-15. Yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Takutlah kepada doanya orang yang terzalimi. Sebagaimana sabda Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau dengan doanya orang yang terzalimi. Hati-hati ummahat di dalam bermuamalah, baik muamalah sosial maupun muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta. Ini sering terjadi kadang kita pinjam sesuatu dari teman, nggak dibalik-balikin barangnya. Maka itu akan menjadi kezoliman yang akan dituntut pada hari kiamat nanti. Maka berhati-hati dalam bermuamalah, baik itu muamalah sosial maupun muamalah harta, jangan sampai ada yang terzalimi. Karena kenapa kok kita disuruh takut dengan doanya orang yang terzalimi? Rasulullah menjelaskan, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah itu penghalang. Maka doa itu akan menjadi mustajab. Yang ke-18, min adillatit tauhid, di antara dalil-dalil tauhid adalah majaro ala sayyidil mursalin, apa-apa yang pernah menimpa mereka dari kalangan rasul, wasadatil aulia, yang juga menimpa para wali-wali Allah, minal masyaqqah, dari kesulitan, wal ju', rasa lapar, wal wabah, penyakit yang menular. Kenapa kok di sini disebutkan di antara dalil tauhid seseorang ya melihat apa yang menimpa para rasul, para wali-wali Allah yang mereka mengalami kesulitan, kesusahan, rasa lapar dan wabah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya bahwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa perang Badar itu kan sampai menjadikan Nabi dan para sahabat dalam keadaan lapar yang sangat. Sampai mereka makannya daging keledai saja. Tahu keledai Mbak? Nah, keledai halal atau tidak? Halal dimakan atau tidak keledai? Hah? Kenapa? Kalau apa? Oh iya. Kalau keledai jinak itu haram. Nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau keledai liar seperti zebra ya, itu boleh dimakan ummahat. Zebra keledai liar kan? Ya. Maka boleh untuk dimakan dagingnya. Ya. Rasulullah pada saat perang Khaybar itu mengalami lapar yang luar biasa. Sampai mereka makan apa? Makan keledai dan bawang-bawang saja. Atau daun-daunan saja. Begitu juga diceritakan di sini, adapun wabah penyakit itu pernah menimpa di zaman Ali bin Abi Thalib. Sama seperti wabah yang juga pernah menimpa di zaman Umar bin Khattab yang disebut dengan wabah ta'un. Ya. Kemudian faidah yang ke-19, la u'tiyanna rayata. Rasulullah mengatakan, aku akan berikan bendera ini. Ada ilmun min a'lamin nubuwah. Ini menunjukkan salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW. Apa bukti kenabiannya? Karena Rasulullah yang langsung mensifati apa? Ali bin Abi Thalib, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya,
Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Maka ini menunjukkan apa? Dalil tentang kenabian Rasulullah. Karena nggak mungkin itu berdasarkan ucapannya sendiri, tapi itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Yang Allah beritahukan bahwasannya Ali ini seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ini namanya bukti kenabian. Ya, bukti kenabian yang itu menunjukkan Rasulullah mengetahui perkara-perkara gaib. Ada pertanyaan Umar, apakah mana yang paling banyak perkara gaib yang Rasulullah ketahui atau perkara gaib yang tidak Rasulullah ketahui? Mana yang paling banyak Umar? Nah, yang tidak Rasulullah ketahui. Ya, adapun yang Rasulullah ketahui itu sedikit saja. Itu pun berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Karena muncul sikap berlebihan. Akhirnya orang menganggap Rasulullah ini tahu perkara gaib. Rasulullah ini ya mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi. Iya, itu kalau memang diberikan wahyu oleh Allah. Tapi kalau enggak diberikan wahyu oleh Allah, Rasulullah pun enggak tahu. Ya. Contohnya apa? Rasulullah enggak tahu perkara gaib. Nah, hilangnya kalung Aisyah. Kalungnya Aisyah hilang kan? Kemudian Rasulullah sampai berhenti di satu tempat. Sampai bermalam lagi di situ. Ternyata di tempat itu nggak ada air. Itu tapi hikmahnya Umar. Turunlah ayat tentang tayamum di tempat di mana Rasulullah dan sahabat bermalam di tempat itu yang nggak ada air. Padahal Abu Bakar itu sudah sempat ya agak emosi sama Aisyah, gara-gara kamu ini kita jadi tinggal di tempat yang tidak ada airnya. Tapi setelah itu malah turun apa? Ayat tentang tayamum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, turun ayat tentang tayamum saat mereka bermalam di tempat nyari kalungnya Aisyah. Wah, nyari kalung Aisyah saja. Rasulullah nggak tahu. Akhirnya besok paginya kata Rasulullah, sudahlah kita jalan saja pulang. Pas untanya bangun baru kelihatan kalungnya. Ternyata kalungnya adanya di mana Umar? Di bawah unta. Rasulullah nggak tahu. Ya, ini menunjukkan tentang dalil yang jelas. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib kecuali perkara yang memang diwahyukan kepada beliau. Ya. Kemudian yang ke-20. Nah, tafluhu fi ainaihi ilmun min ahlamiha aidan. Rasulullah meludahi kedua matanya Ali. Itu bagian dari bukti apa? Bukti kenabian. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh selain Nabi Umar. Jadi Umar jangan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ada temannya sakit mata, Umar ludahin. Ya, karena ini kekhususannya Rasulullah. Ya, kekhususan Rasulullah sebagai seorang Nabi yang dia doanya juga doa yang mustajab kan. Dan di sini juga kita belajar Umar bahwasannya melakukan sebab itu tidak menafikan tawakal. Di sini yang dilakukan Rasulullah melakukan sebab. Sebabnya apa? Sebab syar'i. Apa sebab syar'inya? Yaitu apa sebab syar'inya?
Meludahi matanya Ali itu sebab syar'i, ya, walaupun nggak sesuai dengan logika kita, ya, tapi itu sebab syar'i kata ulama. Gimana Rasulullah setelah meludahinya apa yang beliau lakukan? Berdoa. Dan doa itu bagian dari sebab syar'i juga. Bahkan terkadang obatnya dengan sebab syar'i ini lebih ampuh daripada dengan obat-obat secara fisik, obat-obat secara fisik. Ya, kita pernah bahas ketika hadis Bukhari Muslim, para sahabat berjumpa dengan kepala suku yang disengat oleh kala jengking. Dengan cara apa pengobatannya? Cuma dibacain Al-Fatihah saja. Langsung sembuh kan? Ya, cuma dibacakan Al-Fatihah saja. Ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, terkadang sebab-sebab syar'i itu jauh lebih ampuh daripada sebab-sebab hissi. Itu dengan sebab-sebab syar'i namanya umat. Nah, termasuk dengan Rasulullah meludahi kedua mata Ali bin Thalib. Lanjut, faidah al-hadiyata wal isyur 21. Fadilatu Ali radhiyallahu. Hadis yang terakhir tadi menunjukkan apa? Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Dan ini bantahan kepada kelompok-kelompok nawasib. Siapa itu kelompok nawasib? Kelompok yang membenci Ali bin Abi Thalib. Mereka benci, bahkan ada yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka hadis ini bantahan yang berat. Kalau ada orang yang jelek-jelekin Ali bin Abi Thalib, maka ini bantahannya tentang keutamaan Ali yang dia diberikan bendera. Ya. Oh, anak kira udah pertanyaan. Ya, jadi ini bantahan kepada kelompok nawasib yang jelek-jelekan Ali, yaitu hadis. Yang ke-22, fadlus sahabati fi dawkihim tilkal laylah wa syughlihim an bisyaratil fathi. Keutamaan para sahabat karena mereka mendiskusikan, mereka membincangkan, dan mereka sibuk untuk membicarakan siapa itu orang yang akan menerima bendera yang di bawah kepemimpinannya akan meraih kemenangan. Ini keutamaan para sahabat Rasulullah. Yang ke-23, al-imanu bil qadari. Wajibnya beriman kepada ketetapan Allah. Karena kenapa? Allah memberikan bendera itu kepada Ali. Yang padahal Ali itu dalam keadaan sakit. Sementara sahabat yang lain dalam keadaan pengen menerima bendera itu, ya mereka nggak bisa dapatkan. Inilah yang dimaksud dengan kita mengimani takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, ada orang yang mungkin ya, dia saking pengennya dapat hadiah, dia ikutin undian terus, ya, nggak pernah dapat. Nggak taunya orang yang nggak pernah ikut undian tiba-tiba dapat hadiah. Maka ini wajibnya mengimani takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Ada ummahat mungkin berkali-kali ikut CPNS nggak pernah lulus. Ada temennya ikut sekali lulus. Ya. Itu iman kepada takdir ummahat. Makanya nggak boleh ada rasa iri dan dengki. Orang yang punya rasa iri dan dengki ummahat, punya hasad, itu berarti keimanannya kepada takdir itu bermasalah. Ngapain coba dia iri dengki sama saudaranya? Padahal siapa yang menetapkan rezeki untuk orang ini? Ya Allah. Makanya imannya kepada takdir bermasalah kalau orang masih punya hasad. Kalau orang masih punya dengki, iri sama saudari muslimahnya, itu bermasalah iman kepada takdirnya. Karena siapa yang menetapkan semua itu? Allah. Kok dia protes Allah yang tetapin?
Ya, kenapa fulanah lebih banyak ya uangnya dari saya? Kenapa lebih bagus ya mobilnya dari saya? Kenapa lebih cantik ya dari saya? Karena dia nggak paham tentang takdir ini. Akhirnya dia bermasalah keimanannya kepada takdir kalau dia masih memiliki rasa dengki dan hasad pada dirinya kepada kenikmatan yang diberikan kepada saudari muslimah yang lain. Makanya anak pernah ajarin ya, kalau muncul sikap hasad dalam diri kita, gimana caranya, Umar? Gimana cara menghilangkannya? Gimana cara ngilanginnya, Umar? Ada tetangga baru beli mobil baru, ya, mobilnya Innova Zenix lagi, ya, yang hybrid lagi, ya, muncul kan kadang tuh rasa hasad. Gimana cara menghilangkannya? Hah? Doakan orang tersebut. Allahumma barik laha fi maliha. Ya Allah, berkahi harta orang tersebut. Nanti malaikat juga doain kita kan, ya. Kalau kita doain saudari kita bizohril ghaib yang dia nggak tahu kita doakan, maka itu akan menjadikan malaikat mendoakan dengan doa yang sama. Yang ke-24, al-adab fi qawlihi ala rislika. Di sini mengandung perintah adab. Rasulullah memerintahkan Ali dakwahi mereka secara perlahan-lahan. Maka dakwah itu juga tidak sekaligus semua, perlahan-lahan saja. Apalagi kepada orang tua, orang-orang terdekat kita, maka yang pertama kita dakwahi tauhid yang benar. Jangan sampai mereka minta tolongnya kepada selain Allah, minta perlindungannya kepada selain Allah. Kalau menyembelihnya untuk kepada selain Allah, mereka masih pakai jimat lah, ya, pakai mantra-mantra lah, ya, yang mereka yakini di situ bisa datangin manfaat. Itu dulu yang kita dakwahi agar mereka lepas dari ketergantungan kepada makhluk. Yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qabla al-kitab. Mendakwahi manusia kepada agama Islam sebelum memerangi mereka. Annahu masyru'un, sesungguhnya disyariatkan, liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Disyariatkan apa? Mendakwahi mereka terlebih dahulu sebelum diperangi. 27, ad-da'watu bil hikmah. Hendaknya kita dakwah dengan hikmah ummahat, dengan kata-kata yang lembut, dengan perilaku yang sopan. Ini sesuai dengan apa? Akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahukan tentang perkara yang wajib atas mereka. Yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Memberitahukan tentang hak Allah di dalam agama Islam ini, yaitu kita wajib mentauhidkannya. 29, sawabun man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Pahala yang besar bagi siapa yang memberikan petunjuk walaupun kepada satu orang saja, tapi dengan sebab itu orang itu dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Maka pahalanya besar, mahal, lebih baik daripada unta merah, kendaraan terbaik di zaman tersebut. Yang terakhir, yang ke-30, al-halfu alal ruqya, bersumpah pada saat berfatwa. Di sini Rasulullah sumpah, ya, fawallahi, demi Allah, bi an yahdiyallahu bika rajulan khairun min humurin na'am. Demi Allah, engkau memberikan petunjuk kepada satu orang yang dengan sebab itu Allah memberikan hidayah kepadanya, itu lebih baik daripada unta merah. Sini dijelaskan sama Syekh Utsaimin, apakah dianjurkan bersumpah ketika menyampaikan fatwa? Maka kata beliau, la yanbaghi, tidak selayaknya
Bagi orang-orang setelah Rasulullah, kalau dia berfatwa, nggak perlu dia sampai mengucapkan sumpah. Dan nggak boleh kita jadi orang yang suka bersumpah, sering bersumpah. Karena orang yang sering bersumpah itu lama-kelamaan dia akan mengangkat sumpahnya. Apalagi perkara-perkara remeh. Nah, sumpah itu untuk perkara-perkara yang sangat penting saja. Jangan perkara remeh dibuat sumpah. Ditanya sama temannya, sudah makan belum? Demi Allah saya sudah makan. Ya, demi Allah saya sudah ke situ tadi. Gak usah. Perkara-perkara yang tidak penting gak perlu pakai sumpah segala. Karena perkara sumpah itu untuk perkara yang penting saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah hanya memerintahkan Rasulnya untuk bersumpah di 3 tempat saja di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, surah Yunus ayat 53. Wa yastabi'unaka ahaqqun hu. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, apakah benar kami akan dibangkitkan pada hari kiamat? Rasulullah pun bersumpah, qul wa rabbi, iya benar, dan demi Rabbku sesungguhnya hari kiamat itu akan tegak. Yang kedua dalam surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka enggak akan dibangkitkan. Qul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi. Betul-betul demi Rabbu kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga dalam surah Sabah ayat yang ketiga, wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah. Orang-orang kafir berkata, kiamat tidak akan mendatangi kita. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku la ya'tiyannakum, hari kiamat akan mendatangi kalian. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, fa in kana fil qasami maslahah, kalau di dalam sumpah itu ada kemaslahatan, baru kita bersumpah. Tapi kalau di dalam sumpah itu nggak ada kemaslahatannya, maka nggak perlu kita sampai kepada bersumpah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai kita dari bab mengajak orang pada persaksian, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita lanjut bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha. Bab tafsir tentang kalimat tauhid dan persaksian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mana pertanyaannya, Mahat? Oh, online semua. Yang offline nggak ada yang nanya. Oh, lewat online. Oh ini. Bismillah. Ustaz Afwan, Ana mau tanya, apa yang harus dilakukan apabila mimpi buruk yang qadarullah jadi kenyataan? Dengan selang beberapa pekan dari mimpi, lalu kejadian yang sama dengan mimpi. Dan afwan Ustaz, sudah beberapa kali, bukan hanya satu kali kejadiannya Ustaz. Baik. Ya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, kalau ummahat merasa itu mimpi buruk, kan ada perintahnya. Ketika bangun, maka meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang kedua,
memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ingat itu umat. Jadi setelah meludah 3 kali, minta perlindungan. Ya, agar mimpi yang betul yang kita mimpikan tersebut, kalau memang itu buruk, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Bahwa mimpi yang ummahat alami itu tidak akan merubah ketetapan yang Allah tetapkan. Ini tentang takdir lagi ummahat. Ingat pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang sudah Allah tetapkan akan menimpamu pasti tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang tidak Allah tetapkan untukmu maka nggak akan pernah mengenaimu. Sudah ingat itu saja umat. Ya, jangan terlalu percaya dengan tafsiran-tafsiran orang tentang mimpi. Nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi umat. Ya, maka 3 itu kita lakukan. Ya, kalau kita bangun tadi meludah 3 kali ke sebelah kiri. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, kita berprasangka baik kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya, dan kita mengimani segala ketetapan apa yang Allah takdirkan. Ya, berarti dipraktekkan umat. Minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Walaupun tadi ya, ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan. Yang kedua, seorang akhwat yang single parent, apakah halal bersafar sendiri menggunakan angkutan luar kota untuk menengok anak-anaknya yang kuliah dan mondok di luar kota? Kadang kalau naik taksi online berduaan saja dengan sopirnya. Iya. Yang pertama, hadisnya jelas umat, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan muslimah melakukan safar kecuali dia ditemani dengan mahramnya. Yang dimaksud safar itu perjalanannya minimal 84 kilometer. Kalau dia sudah 84 kilo, maka nggak boleh seorang akhwat jalan sendirian, safar sendirian. Itulah kenapa para ulama menyatakan, kalau ada orang, dia sudah terkena kewajiban haji, tapi ternyata muslimah ini nggak punya mahram. Suaminya sudah meninggal, bapak ibunya meninggal, anak juga nggak punya, kerabat juga sudah meninggal. Lalu gimana hajinya? Kata ulama, gugur kewajiban hajinya. Ketika dia nggak bisa memenuhi syarat secara syar'i, harus ada mahram yang menemani. Itu haji loh, umat. Ya, yang ibadahnya luar biasa besar, bahkan salah satu rukun Islam. Kalau haji saja bisa gugur kewajibannya karena perempuan itu nggak punya mahram, maka apalagi kalau ummahat hanya safar ya keluar kota. Ya, kalau safar keluar kota berarti cari mahramnya. Minimal anak yang sudah berusia mumayyiz. Mumayyiz berapa tahun ummahat? Mumayyiz. Berapa tahun mumayyiz? 7 tahun kan sudah mumayyiz. Ya, usia 7 tahun sudah mumayyiz. Maka minimal anaknya yang usia mumayyiz itu yang menjadi teman mahramnya ketika safar. Karena kalau ibunya macam-macam, ini anak sudah paham, gitu. Ya, bahwa ibunya melakukan perbuatan gak baik, dia paham. Makanya minimal yang jadi teman mahramnya adalah
anak yang usianya sudah mumayyiz. Ya, maka nggak boleh ummahat, jangan paksakan keluar kota sendiri tanpa ditemani mahramnya. Adapun naik taksi online sama, jangan berduaan saja dengan supirnya. Karena ini termasuk dalam larangan hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu salisuhuma. Tidak boleh laki dan perempuan berduaan saja, sementara yang ketiganya adalah syaitan. Maka sama Umar, ajak anaknya yang minimal usia mumayyiz, dia juga ikut naik taksi online. Kalau nggak ada, kan ada mahram yang lain Umar. Seperti ponakan. Ponakan ada Umar? Ada. Ajak ponakannya. Ponakan mahram atau bukan? Mahram. Nggak boleh kan Umar nikah sama ponakannya. Karena dia mahram. Termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk takdir bendera diserahkan kepada sikap para sahabat lain yang sangat bersemangat. Apakah salah dalam hal ini terlalu bersemangat? Padahal ini kan masalah yang sangat besar. Nggak ada yang salah, Mbak. Justru sahabat yang mereka semangat karena ingin meraih apa tadi? Meraih, ingin jadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mereka semangatnya untuk itu kan. Meraih jadi orang yang disaksikan di hadapan orang banyak, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya juga mencintai dia. Maka justru sahabat itu dipuji gara-gara mereka semangat ingin memegang bendera itu. Tapi tadi lagi kembali kepada takdir yang Allah tetapkan. Ali yang dia dalam keadaan sakit, yang mungkin dia nggak punya keinginan untuk megang bendera itu, tapi justru Allah tetapkan justru bendera itu menjadi Ali yang memegangnya. Maka tidak salah umat, selama seseorang bersemangatnya itu untuk kehidupan akhirat, untuk meraih pahala, maka itu tidak salah. Adapun orang semangatnya dalam masalah rakus terhadap harta, rakus terhadap jabatan, rakus terhadap urusan dunia, itu baru itu menjadi tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang istri yang setelah berhubungan dengan suaminya semalam tidak langsung mandi junub, wudu kemudian tidur? Ketika bangun subuh hendak mandi ternyata haid. Apakah harus tetap mandi junub? Ya, apakah tidak mandi junub tidak apa-apa?